Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Faqad qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama fi hadisin sahihin may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama man dhaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Meskipun saat ini kita semuanya sedang dalam kondisi prihatin dengan merebaknya dan menyebarnya virus COVID-19 yang juga masih belum selesai di Indonesia dan juga di Amerika dan di banyak belahan dunia, tetapi tetap rahmatnya Allah, tetap nikmatnya Allah tiada henti-hentinya diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah terus tambahkan nikmat kepada kita semuanya, Allah terus turunkan rahmatnya untuk kita semuanya, sehingga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari penderitaan dunia dan juga dari penderitaan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan sama-sama menghayati kelezatan iman di bulan suci Ramadan ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa hadis yang sangat terkenal dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja saya sampaikan di pembukaan, zaqa ta'mal imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Zaqa ta'mal iman. Zaqa itu mengecap, merasakan. Ta'mal iman, rasanya iman. Jadi kadang-kadang bahasa kita ini memang agak miskin ketika untuk memaknai kedalaman bahasa Arab gitu ya. Zaqo dan Tokma ini kalau dibahasakan Indonesia hampir sama gitu. Padahal zauq itu kayak dalam bahasa Jawa itu ngecap. Jadi kalau misalnya ibu-ibu memasak, kemudian pengen tahu rasanya ini manis, apokatinen atau seperti apa, diambil sedikit sampelnya, kemudian diletakkan di lidah, itu namanya zaqo, zauq. Ada proses kalau menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, zauq itu mubasyarah al-hasah al-zahirah wal batinah lil mulaim wal munafir. Harus ada proses aksi, ya, aksi langsung dari indera, baik itu indera yang zahir maupun yang batin, untuk merasakan sesuatu yang sifatnya itu dicocoki ataupun tidak dicocoki. Mulaim itu cocok. Misalnya ingin merasakan masakan itu manis misalnya. Kemudian dilihat sama ibu yang akan masak, oh ya udah cocok. Ya, ini namanya dia zauqnya dengan yang diinginkan itu sama taste-nya, ya kan? Atau ketika mungkin pesan makanan misalnya, kemudian ketika dimakan kok nggak seperti yang dibayangkan, itu namanya tidak cocok, ya kan? Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim, zauq itu bisa zahir, bisa batin. Jadi merasakannya itu bisa zahir bentuknya, bisa batin. Nah, merasakan yang bentuknya zahir itu menggunakan indera perasa. Ya. Dan indera perasa ini akan berfungsi kalau seorang itu sehat. Kalau nggak sehat, maka indera perasanya nggak berfungsi. Mungkin kalau bapak dan ibu yang berprofesi sebagai dokter pasti tahu kalau misalnya orang itu antara makanan yang manis dan tidak nggak bisa membedakan, ini berarti ada sesuatu salah. Berarti indera perasanya nggak berfungsi gitu kan. Nah,
Kalau yang batin itu letaknya di mana? Orang bisa merasakan perasaan yang sifatnya batin. Ibnu Qayyim mengatakan itu letaknya di qalb, di dalam hati. Sama hati ini kalau sehat dia bisa merasakan manis secara batin dan manis secara tidak batin, lezat secara batin dan lezat yang tidak batin. Itu makna zaqa ta'mal iman. Jadi orang bisa merasakan apa itu rasanya iman. Ya. Siapa yang bisa merasakan rasanya iman adalah man radiya billahi robba, adalah orang yang ridho Allah sebagai Robnya, Allah sebagai Tuhannya. Kalau itu dalam anak bahasa Indonesia yang mudah, ya. Nah di sini memang tampaknya tampak sesuatu yang sederhana, tetapi sungguhnya ini bukan sesuatu yang sederhana. Ridho Allah sebagai Rob ini sesuatu yang sangat-sangat besar, ya kan? Dan kalau kita bisa sampai benar-benar ridho Allah sebagai Rob, ridho secara lahir, secara batin dalam semua aspek dan semua sisi, itu baru kita bisa merasakan misalnya iman. Ridho Allah secara rububiyah. Kita ridho Allah secara kita mentauhidkan Allah dalam kondisi apapun kita tidak pernah khawatir karena ada Allah bersama kita, ya kan? Dalam kondisi senang kita juga merasakan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sedang kesusahan misalnya, kita juga nggak pernah kemudian merasa kehilangan segala-galanya. Kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa benar-benar itminan karena ada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ridho dengan semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin. Yang semacam ini baru dia bisa merasakan rasanya iman, ta'mal iman. Kemudian wabil islami dina, dan Islam sebagai agama. Ya, kalau orang belum merasakan Islam sebagai agama dengan penuh keridhaan, dia belum bisa merasakan ta'mal iman. Kan? Mungkin saja ada orang yang merasa mungkin ya dia tidak mulai Islam, dia merasa sudah mendapatkan apa yang dia cari misalnya, tetapi ada satu ruang sesungguhnya, satu ruang dalam batin dia itu yang belum genap, istilah dalam bahasa Jawa, belum genap, karena hanya Islam yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan batin jiwa seseorang, ruh seseorang itu hanya bisa dipenuhi kepuasannya oleh Islam. Sebab al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam Islam itu ada puncak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempurnaan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan ridho baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Orang yang belum ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya Allah, sebagai utusannya Allah, itu juga belum merasakan ta'mal iman yang sebenarnya. Meskipun dia menegaskan berkali-kali bahwa dirinya orang yang beriman, dirinya orang yang dipenuhi rasa iman kepada Tuhan misalnya. Tapi kalau dia belum ridho bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, dia nggak akan benar-benar merasakan kenikmatan iman yang sejati, kenikmatan iman yang sebenarnya. Nah, hadis ini menarik sekali. Para ahli hadis menjelaskan, hadis ini sesungguhnya disempurnakan oleh hadis yang lain. Ini kan hadis ini menginformasikan baru istilahnya semacam rasanya iman. Nah, kemudian kita akan mengkaji tentang halawatul iman, manisnya iman. Jadi ta'mal iman sama halawatul iman. Ta'mal itu baru rasa awal. Dan ini yang lebih dalam lagi adalah halawatul iman. Berikutnya adalah hadis yang menyempurnakan hadis ini menurut para ahli hadis adalah hadis yang juga sangat terkenal dan banyak di antara kita sudah hafal hadis ini, ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa, ayyuhibbu la yuhibbuhu illa lillah,
wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'dan anqadallahu minhu kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Ada tiga orang, ada tiga keadaan, mohon maaf. Ada tiga keadaan yang kalau seseorang itu ada di dalamnya, di dalam tiga keadaan ini, dengan tiga keadaan itu wajada halawatal iman. Orang itu akan merasakan halawatal iman, akan menemukan halawatal iman. Apa itu halawah? Jadi kalau dalam bahasa kita halawah itu manis. Ya, memang secara apa itu makna memang dekat dengan itu. Halawah menurut para ulama adalah al-ladzah allati yajiduhal insanu fi fammihi idza ta'ima syai'an lahu ta'mun hal. Al-ladzah. Jadi halawah itu satu kelezatan yang didapati seseorang di dalam mulutnya ketika seseorang itu merasakan sesuatu yang memiliki rasa manis. Apa itu benda-benda yang itu rasanya manis itu dicontohkan seperti tamar, kurma, asal, madu, kemudian inap, anggur yang manis. Ya. Nah, seseorang kalau merasakan lidahnya merasakan sesuatu yang itu rasanya manis, maka itulah halawah. Seseorang itu halawah ini tidak hanya yang sifatnya zahir tadi, yang sifatnya zahir yang dirasakan oleh indera pengecap tadi, tapi halawah ini juga yang sifatnya yang batiniah juga. Jadi seseorang bisa merasakan lezatnya, manisnya iman secara zahir dan batin. Ya, jadi secara zahir ini juga bahagia, senang gitu ya, sehat gitu. Kemudian batinnya itu juga semakin merasakan dahsyatnya nikmatnya iman setelah di awal tadi raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, ya, dengan segala maknanya dan penghayatannya ditambah dengan pendalaman dari raditu billahi robba itu sampai pada yang dijelaskan dalam hadis ini. Tiga keadaan ini kalau kita mendapati dalam diri kita, barulah kita akan sampai pada rasanya halawatal iman, manisnya iman. Apa keadaan itu? Yang pertama, ayyakunallahu rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika kita bisa merasakan dalam diri kita, dalam segala aktivitas kita, perasaan kita dan semuanya, bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Ini baru seseorang bisa merasakan lezatnya iman, merasakan manisnya iman. Ya. Kalau seseorang belum sampai di sini, itu ya memang belum akan sampai lezatnya iman. Nah, maka kemudian nanti ulama juga akan menjelaskan bahwa orang itu merasakan lezatnya iman atau merasakan manisnya iman itu bisa yatafawat, bisa bertingkat-tingkat, bisa berbeda-beda antara seorang yang satu dengan orang yang lain. Itu tergantung sejauh mana kekuatan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semakin orang itu semakin dahsyat dia mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi dari segala yang ada di atas muka bumi ini, melebihi dari segala yang dalam kehidupannya, dia akan semakin merasakan halawatal iman. Ya, puncak-puncak orang yang merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan iman yang ada di puncak-puncaknya adalah ya para anbiya, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu pun bisa yatafawat juga, bisa bertingkat-tingkat juga. Yang paling tinggi tingkatannya adalah ulul azmi. Di antara para ulul azmi itu yang paling tinggi tingkatannya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para sahabat Nabi, ya, mereka adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sahabatnya manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, mereka juga bertingkat-tingkat dalam hal merasakan manisnya iman. Sahabat Nabi yang paling utama adalah
yang kita kenal dengan al-khulafa ar-rasyidun. Yang mereka ada di puncak dalam merasakan halawatul iman. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita tahu seperti apa itu dahsyatnya cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah dan Rasulnya. Satu-satunya sahabat Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran ada bersama dengan Rasulullah ketika itu tidak ada yang lain, hanya mereka berdua di dalam gua. Itulah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Semua dikorbankan. Dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Cerita-cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq adalah cerita-cerita keteladanan yang mesti kita sering kita hayati, ya. Sampai baginda Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dan iman seluruh umatku ini ditimbang, itu pun masih menang imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang berikutnya adalah Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain, ya kan? Kemudian sahabat-sahabat yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang dijamin masuk surga. Setelah itu adalah mereka para sahabat Nabi yang ahlu Badr, yang ikut dalam berjuang bersama Rasulullah di perang Badar, kemudian ahlu Uhud, kemudian ahlu Bai'atir Ridwan, dan seterusnya. Ya. Nah, tentang halawatul iman ini, bahwa halawatul iman ini bisa dirasakan, ini pernah diakui secara bahasa. Itu terucap halawatul iman itu tidak hanya dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Sahabat Nabi itu juga pernah menyampaikan tentang perasaan yang itu adalah tentang manisnya iman. Itu adalah pengakuan sahabat Nabi yang juga muadzinnya baginda Rasulullah, yaitu muadzinnya Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal itu pernah menceritakan tentang bagaimana perasaannya ketika dia awal-awal masuk Islam, terus kemudian disiksa dengan siksaan yang luar biasa oleh tuannya. Saat itu belum dimerdekakan oleh Abu Bakar, ya. Bilal itu menceritakan masa-masa itu, dia mengenang masa-masa itu, kemudian dia berkata, ya kan, mazajat halawatul iman bimararatil azab, fatawat halawatul imani ala mararatil azab, fasabirtu. Mazajat halawatul iman bimararatil azab, kata Bilal. Jadi manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman itu bercampur dengan mararatil azab, dengan dahsyatnya siksaan saat itu. Jadi kalau disiksa terus sampai di padang pasir, di cambuk yang sangat panas, kemudian ditindih dengan batu yang sangat besar, kira-kira ada penyiksaan yang luar biasa itu, ya kan? Jadi saat itu bercampur antara kenikmatan iman yang ada dalam diri seorang Bilal bin Rabah dengan dahsyatnya siksaan dari tuannya, karena saat itu masih budak, ya. Kemudian dia mengatakan, fatohot halawatul iman ala mararatil azab. Tohot itu menekan, tohot itu mengalahkan. Jadi halawatul iman, dahsyatnya nikmatnya iman itu mampu mengalahkan siksaan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Kemudian karena itulah dia mengatakan fasobirtu, maka aku bisa bertahan, aku bisa sabar. Jadi kalau kita bicara tentang cerita-cerita bagaimana para sahabat Nabi dan orang-orang yang soleh, ya, itu merasakan halawatul iman, kita bisa melihat, ya, beberapa kisah yang sangat indah, ya. Misalnya kisah sahabat Nabi yang kita kenal bersama, ya, Khubayb bin Adi, ya. Khubayb bin Adi ini seorang sahabat Nabi yang diminta oleh Rasulullah untuk bersama dengan beberapa orang, ya, untuk menyelidik ke Mekah, tapi ketangkep. Yang kemudian Khubayb itu ditangkap oleh kafir Quraisy, ya. Terus kemudian beberapa temannya sudah dihukum mati, kira-kira begitu. Kemudian Khubayb ini menghadapi hukuman mati.
Ya, kemudian sempat Hubab ini ditanya oleh kafir Quraisy, apakah mau kamu mendapati dirimu bebas, kemudian yang menggantikan posisimu saat ini adalah Muhammad. Artinya posisi dia yang akan dihukum mati itu bagaimana kalau digantikan oleh Muhammad. Kira begitu pertanyaan dari kafir Quraisy. Apa jawaban Hubab? Jawaban yang luar biasa yang tidak semua orang akan bisa menjawab seperti jawaban Hubab, karena itu sudah disiksa dan kemudian tinggal bisa nunggu dipancung saja, kira-kira begitu. Hubab menjawab, aku tidak akan membiarkan dan tidak akan rela Rasulullah Muhammad SAW itu kena sakit duri, ya, sementara diriku dalam kondisi nyaman di tengah-tengah keluargaku, ya kira begitu. Jadi bahkan Rasulullah kena duri pun Hubab itu tidak akan rela, apalagi sampai menggantikan posisi beliau. Dan kemudian kita bisa melihat, kalau ingin melihat bagaimana kisah-kisah para sahabat Nabi yang sudah sampai levelnya Allah dan Rasulnya itu benar-benar dia cintai, mereka cintai dari yang lain, itu bisa kita saksikan ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, misalnya sahabat Nabi yang bernama Tolhah. Tolhah ini sahabat Nabi yang termasuk membentengi Rasulullah, jadi menjadi bentengnya, menjadi tamengnya Rasulullah ketika pasukan Islam terdesak, ya kan? Kemudian orang-orang kafir itu memburu untuk membunuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat Nabi itu menjadi tameng hidup bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sahabat Nabi yang bernama Tolhah. Agak wajar kalau Tolhah juga termasuk al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Itu begitu ada pedang ingin menebas Rasulullah, dan saat itu Tolhah tidak ada senjata untuk menangkis pedang yang menebas Rasulullah itu yang digunakan untuk menangkis apa? Yang digunakan untuk menangkis adalah tangannya. Yang kena saat itu adalah jarinya, sehingga jari-jari Tolhah itu sampai putus. Dan putusnya jari Tolhah ini, ya kan? Itu nanti ketika udah selesai perang Uhud, kemudian Tolhah itu jarinya sebagian jarinya itu nggak ada gitu. Itu para sahabat Nabi yang lain itu pada iri. Kalau seandainya yang putus jarinya itu adalah diriku, bukan Tolhah. Jadi membayangkan yang mendapatkan kemuliaan itu dirinya. Kemuliaan mengorbankan jarinya untuk melindungi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dirinya. Itulah gambaran sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita membaca sejarah kemudian para tabiin, para ulama yang robbani, para du'a, kita akan menemukan juga mereka banyak sekali yang bisa kita teladani adalah sosok-sosok yang benar-benar Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya, benar-benar dicintai. Kalau udah sampai di sana, harus merasakan halawatal iman. Yang kedua adalah kondisi kalau kita ada di kondisi yang kedua ini, harus bisa merasakan halawatal iman. Kalau dan kondisi yang pertama ini akan mengantarkan pada kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ini tidak akan bisa dicapai tanpa adanya kondisi yang pertama, yaitu ayyuhib al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang itu mencintai seseorang di dalam Islam, la yuhibbu illallah. Dia tidak mencintai kecuali mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ukhuwah fil Islam. Dan ukhuwah Islam, cinta karena Allah dalam Islam, ini adalah sesuatu yang sangat agung dalam Islam. Sesuatu yang nilainya sangat besar dalam Islam. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ini. Di antaranya adalah ada hadis yang Rasulullah menjelaskan bahwa besok di hari kiamat
itu akan ada orang-orang yang apa itu dirinya itu penuh dengan cahaya yang memancar, penuh dengan apa itu penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada dia, sehingga bahkan para nabi dan rasul, para syuhada itu sampai apa itu kagum dan orang yang bercahaya ini. Kemudian para sahabat Nabi menjawab, itu disebabkan oleh apa? Rasul menjelaskan disebabkan karena dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala itu akan diberi kemuliaan di hari kiamat. Dan dalam hadis apa itu 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadis qudsi sangat terkenal sekali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, mencari orang yang saling kasih mengasihi, yang saling cinta mencintai karena Allah. Hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman ketika dari kiamat, ainal mutahabbina bi jalali al yauma udilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Aina, di mana? Mana al mutahabbina bi jalali, orang yang saling cinta mencintai bi jalali karena keagunganku, mencintai karena Allah, karena keagungan Allah, karena sama-sama mencintai Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lain. Tidak ada al-aghrad ad-dunyawiyah, nggak ada tujuan-tujuan duniawi, nggak ada tujuan-tujuan bisnis yang sifatnya duniawi. Banyak bisa sangat akrab, ya. Kadang-kadang kita menemukan orang yang sebelumnya nggak pernah ketemu, tiba-tiba menjadi sangat akrab. Kenapa? Karena sama-sama punya tujuan proyek misalnya. Jadi selama apa itu dia punya tujuan yang sama dalam satu proyek goal yang sama, dia sangat-sangat akrab. Meeting bersama, kemudian ya dengan ucapan-ucapan yang tampak saling apa itu respect, saling menghargai. Karena apa? Karena ada proyek bersama. Tapi setelah proyeknya selesai, ya selesai. Nah, kan? Apalagi kalau proyek yang terkait sama politik misalnya, murni karena politik, ya begitu misalnya koalisi politik gitu. Pas koalisi, wah, tampak-tampaknya dekat sekali. Tapi begitu koalisinya bubar, ya bubar juga. Nah, bukan seperti ini yang dimaksud ainal mutahabbina bi jalali. Bukan seperti ini. Kalau seseorang itu mencintai karena Allah, ya, selama saudaranya itu berjalan di jalan Allah, dia tidak akan lekang cintanya, tidak akan lekang kasih sayangnya. Kalau benar-benar mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Karena ini akan sampai di sini kalau yang pertama tadi sudah dipenuhi. Ketika Allah dan Rasulnya itu ada di dalam dada. Sehingga mengukur apa itu cinta, mengukur apa itu benci, itu ukurannya adalah dia cinta kepada Allah dan Rasulnya atau tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Selama dia masih apa itu bersama dengan Allah dan Rasulnya, maka cinta itu akan terus subur dan berkembang. Nah, di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat indah untuk merasakan cintanya Allah dan merasakan bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya, serta merasakan cintanya orang-orang yang mencintai Allah dan bagaimana kita mencintai orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menjelaskan, ya, yang pertama ini kadang-kadang seperti ayam sama telur duluan mana gitu. Kadang-kadang begitu. Maksudnya begini, untuk di bulan suci Ramadan ini bisa merasakan itu semuanya, itu berarti harus memiliki, ya, memiliki cinta. Kemudian di bulan suci Ramadan ini cinta itu tambah berkobar-kobar. Cinta kepada Allah tambah berkobar-kobar. Cinta kepada Rasulullah tambah berkobar-kobar. Karena sebelumnya sudah ada. Tapi ulama juga menjelaskan, bulan suci Ramadan ini juga sekaligus bulan, ya, untuk melipat gandakan, untuk memupuk itu semuanya. Ya, untuk memupuk itu semuanya.
bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembekalan kita untuk mendahsyatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk mendahsyatkan cinta kita kepada saudara-saudara kita seiman, seakidah. Saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dahsyat. Apalagi di musim-musim seperti ini ya, musim-musim merebaknya virus COVID-19 ya. Tidak hanya di Amerika, juga di Indonesia, di mana-mana ya. Cinta kita kepada saudara kita ini sesungguhnya mendapat semacam ujian. Apakah kita benar-benar mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita benar-benar mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan indah, tetap akan indah Ramadan ini, akan sangat-sangat indah. Kita tetap akan penuh perhatian, satu sama lain saling perhatian, saling menanyakan gimana kondisimu saudaraku, kondisimu Pak, Mbak, gimana kondisi keluarga, gimana kondisi ini, itu kan. Alhamdulillah sehat, ikut senang bagi kita sehat. Kalau ada yang kurangnya, ya kan, kita ada kelebihannya bisa kita juga berbagi. Paling tidak kita care kepada saudara-saudara kita, itu sudah menjadikan itminan di tengah-tengah kondisi semacam ini. Kita merasa, ada saudara yang mencintai saya. Misalnya di Amerika ini kan tetap, meskipun mungkin sebagian dari Bapak Ibu itu sudah mungkin ada yang sudah menjadi warga negara sana, atau mungkin sudah punya permanent resident di sana, atau mungkin juga visanya sementara, itu kan tetap ada perasaan bahwa Amerika ini ya bukan kampung asli saya, kan gitu kan. Kampung asli saya itu, kalau orang Indonesia kan masih tetap begitu, kampung asli saya, keluarga besar saya itu ada di Indonesia. Artinya di Amerika tetap merasa ada di perantauan, juga mungkin Bapak Ibu yang lain di negara yang lain, ya di Jerman, di Australia, kan tetap merasa begitu. Nah, kalau masih ada saudara yang menanyakan kondisi, saling berbagi perhatian, ini hidup ini terasa manis, terasa nyaman, ya. terasa nyaman bahwa kita nggak sendirian, bahwa selain kita ini bersama dengan Allah dan Rasul-Nya, aku memiliki saudara-saudara di sini, aku memiliki keluarga besar di sini yang penuh tulus mencintaiku, bukan karena duniawi, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah halawatul iman itu terasa tetesan-tetesannya. Jadi terasa betul itu, kalau iman itu seperti diperas gitu. Kemudian dimasukkan oleh Allah, ya, rasanya ke dalam mulut kita. Itulah manisnya iman. Ya. Dan kemudian itu masuk ke dalam jiwa dan ruh kita. Jadi kita merasa nahnu najid al-jannah qabla al-jannah. Kita mendapatkan surga sebelum surga. Orang-orang yang beriman, dia sudah mendapatkan surga sebelum surga. Bagaimana tidak? Dia mencintai Allah di atas segala-galanya, dan Allah juga akan mencintai dia. Di sini dia punya saudara-saudara yang ikhlas, yang dia mencintainya karena Allah, dan saudaranya mencintai dia karena Allah. Bukankah besok di surga dia punya teman-teman yang semua ahli surga itu nggak ada perasaan dengki, iri, hasad yang jelek-jelek, itu nggak ada. Semuanya itu perasaannya baik semuanya. Itulah perasaan orang yang mencintai saudaranya karena Allah tulus. Kira-kira seperti itulah ahli surga itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah ayakriha ayyauda fil kufri badan anqadahullah minhu. Kama yakriha yukdafa finnar. Seorang yang dia itu memiliki rasa tidak suka, rasa benci kalau kembali pada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bencinya dirinya, tidak maunya dirinya kalau dilempar ke dalam neraka.
Ini memang hadis disampaikan kepada para sahabat, yang sebagian sahabat itu dulunya adalah ketika jahiliyah, ya kufur kepada Allah. Kemudian datang Islam, datang dakwahnya Rasulullah, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya, diberi hidayah, masuk Islam. Jadi mereka bisa membedakan masa-masa ketika dia masih jahiliyah, menyembah Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Perbedaannya dengan ketika merasakan nikmatnya iman, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Maka kalau mereka disuruh memilih untuk kembali lagi, itu nggak mau. Bahkan kalau dipaksa untuk kembali ke zaman jahiliyah lagi, mereka tidak mau. Mereka akan tolak mentah-mentah. Nggak sudi sedikit pun, kira-kira begitu. Itu sama dengan bencinya mereka kalau disuruh masuk ke dalam neraka. Ya mungkin kalau sebagian dari kita kan, alhamdulillah Allah beri fadl, beri anugerah bahwa orang tua kita kayak kita Muslim, ya, alhamdulillah itu. Tapi bukan berarti bahwa hadis ini nggak berlaku. Ada banyak dalam kehidupan sehari-hari ini, kadang-kadang kita disuruh milih berbagai macam keadaan. Kalau keadaannya adalah keadaan tidak beriman, kita disuruh milih ke sana. Ya. Kalau orang itu udah mampu dan benar-benar dia merasakan halawatul iman dan pengen merasakan halawatul iman, ketika ada pilihannya adalah pilihan itu pilihan jalur-jalur iman dan satu jalur-jalur nggak beriman, dia akan pilih yang jalur iman dan tidak mau pilih jalur yang tidak beriman. Misalnya profesi misalnya, ya. Kalau profesinya adalah profesi untuk ma'isyah, mendatangkan rezeki, ada dua profesi misalnya. Yang satu adalah profesi yang secara syariat ini di jalur yang diridhoi oleh syariat. Yang satu tidak diridhoi oleh syariat, tidak benar cara dan lain sebagainya. Ya dia nggak akan ngambil yang tidak diridhoi oleh syariat. Syariat. Dan dia benar-benar tidak mau mengambil jalan itu, meskipun mungkin secara keuntungan itu luar biasa. Pembahasan masalah akad-akad ekonomi itu sangat-sangat berkembang saat ini. Dan memang kita juga hati-hati ya, banyak juga produk-produk ekonomi modern yang bertentangan dengan syariat, yang mungkin secara kadang-kadang secara keuntungan itu tamat menggiurkan, ya kan. Di sini kalau mungkin kita semua ragu apakah ini secara syariat diridhoi oleh Allah atau tidak, memang kita juga perlu bertanya kepada ahlinya, para pakar ekonomi yang paham masalah itu. Karena kadang-kadang itu perbedaan antara riba dan ribah, ya, ribah itu adalah hasil yang tidak riba, ya. Itu kadang-kadang tipis. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan baik, ya, jual beli yang ada keuntungannya di sana, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ya. Jadi ini tiga keadaan yang kalau orang ada dalam tiga keadaan ini, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ya mungkin ada pertanyaan kemudian. Terus kalau secara lebih kuat lagi dikonekkan dengan suasana Ramadan itu bagaimana? Ma hiya alaqat halawatul iman di Ramadan. Apa hubungan manisnya iman di sini yang dijelaskan oleh hadisnya baginda Rasul ini dengan bulan suci Ramadan? Tadi sedikit saya singgung di depan bahwa Ramadan itu bisa menguatkan itu semuanya. Ramadan adalah syahrul iman, adalah bulan iman. Kalau kita bicara yang pertama misalnya, ayakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lain.
itu berarti semua yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya itu lebih kita cintai dari yang lain. Nah, kalau kita bisa di Ramadan ini mengimplementasikan ini akan menjadi satu ledakan dahsyat dalam ruhiyah kita, sehingga kita akan mendapatkan nikmat halawatul iman yang dahsyat juga. Datang dari Allah adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ini saatnya kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan kalamullah, dengan kalamnya Allah. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah ada kalam yang lebih mulia dari kalamnya Allah? Apakah ada kalimat-kalimat yang lebih indah dari kalimat-kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada yang lebih bergizi dari gizi yang ada dalam Al-Quran? Orang yang sudah ada dalam posisi Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai dari yang lain, maka akan dengan serta-merta dia akan merasakan bahwa nggak ada yang lebih indah untuk dilantunkan lewat lisan melebihi indahnya kalamullah. Nggak ada yang lebih indah untuk didendangkan, untuk didengungkan dalam jiwa yang lebih dahsyat dari kalamullah, dari Al-Quran. Dan kita memasuki bulannya Al-Quran. Maka Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ketika datang bulan suci Ramadan, beliau langsung mengatakan, Ja'a syahrul Quran. Telah datang bulan Al-Quran. Ja'a syahrul Quran. Telah datang bulan Al-Quran. Ja'a syahrul Quran. Telah datang bulannya Al-Quran. Dan beliau menutup majelisnya. Kita tahu bersama, Imam Malik itu punya majelis hadis dalam Masjid Nabawi. Tapi di bulan Ramadan, beliau tutup majelisnya. Untuk apa? Supaya bisa fokus, konsentrasi bersama dengan Al-Quran. Maka Imam Malik itu selama Ramadan, sitin khatmah, 60 kali khataman, sama dengan Imam Syafi'i. 60 kali khataman. Ini memang kalau kita melihat sejarah para ulama dulu, kita jadi merasa wah jauh banget ya. Gitu kan. Paling tidak, Bapak Ibu rahimakumullah, kita punya interaksi dengan Al-Quran itu paling tidak itu 2 kali lipat lebih baik di bulan suci Ramadan dibandingkan hari-hari biasanya. Itu menurut saya yang minimal seperti itu. Kalau hari biasanya nggak pernah nyentuh sama sekali misalnya, karena kesibukannya, paling tidak di dalam Ramadan itu ya mungkin satu hari dibaca 1 halaman itu karena dari biasanya nggak pernah tersentuh misalnya, yang tersentuh kalau ikut pengajian bareng halakoh pas baca gitu lah, itu baru dia baca Al-Quran misalnya. Nah kalau Ramadan enggak, dia kalau yang setiap harinya sudah biasa 1 juz, ya Ramadan minimal tambah 1 juz jadi 2 juz, jadi ada interaksi yang lebih di bulan suci Ramadan bersama dengan Al-Quran. Ya. Ulama-ulama dulu seperti itu, hampir semuanya. Baginda Rasulullah sampai 2 kali mudarosah dengan malaikat Jibril di bulan suci Ramadan. Kemudian halawat al-qiyam juga kita rasakan di bulan suci Ramadan. Ya. Bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang beriman di hari biasa juga bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Ramadan ini itu Allah memberikan keistimewaan. Itu ibaratnya begini. Kalau katakanlah bahwa kita semuanya ini ibaratnya hamba-hambanya Allah, katakanlah dianggap sebagai pegawai-pegawai sebuah kerajaan begitu ya. Ya, secara reguler kita ada waktu yang secara reguler itu menghadap raja gitu misalnya.
Misalnya apa itu kalau kita bayangkan di Indonesia misalnya bupati itu ada apa itu waktu-waktu yang apa itu secara reguler itu harus bertemu dengan presiden itu kan. Tapi ya, presiden itu punya waktu khusus yang dia itu berikan keistimewaan. Kalau yang menghadap pada waktu itu, maka dia akan mendapatkan nilai lebih, akan mendapatkan reward yang lebih. Tentu bupati yang waras itu dia akan memanfaatkan betul. Sama kalau misalnya kita seorang pekerja misalnya, ya kita pekerja dia apa itu mendapatkan gaji yang reguler juga gitu kan. Tetapi kalau kemudian perusahaan mengumumkan siapa yang bekerja pada apa itu hari ini misalnya, dia akan mendapatkan bonus 100 kali lipat misalnya. Wow, luar biasa. Sementara Ramadan itu lebih dari 100 kali lipat, bisa berlipat-lipat bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kalau apa itu bekerja di hari biasa katakanlah per jamnya dihitung katakanlah ya misalnya $20 misalnya per jam. Kalau dia mau bekerja di hari itu kata perusahaan itu, dia akan digaji per jamnya $2.000 misalnya. Ya kan? Itu hari yang sebenarnya dia juga biasa saja, misalnya itu sama-sama hari Senin misalnya, dia di hari Senin itu juga bekerja, cuma kalau di hari Senin ini dia mau bekerja, itu gajinya $2.000. Kalau sampai ada orang nggak mau bekerja, itu bekerja yang nyuwun sewu, itu bekerja yang wah yes, apa itu blow on lah kira-kira begitu. Nah, kalau dia mau nambah jam, tetap dihitung per jamnya $2.000. Itu mestinya kalau pekerja yang waras, kalau hari biasa itu cuma $20, ya kan? Kemudian jam kerja di hari biasa dia cuma 5 jam, buat dia mestinya paling enggak 10 jam. Ceto, gitu kan. 2.000 dikalikan, kira-kira begitu. Nah, Allah juga sama. Setiap hari secara reguler Allah menyediakan waktu untuk orang-orang yang beriman itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu. Di malam apa itu sepertiga malam terakhir juga Allah membukakan pintu-pintunya. Tetapi di bulan suci Ramadan Allah berikan keistimewaan yang dahsyat. Berlipat-lipat ganda. Munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu punya nilai lebih. Disampaikan langsung undang-undangnya, SK-nya itu langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tahajud itu punya keistimewaan yang luar biasa, tetapi tahajud di bulan suci Ramadan itu ada tambahan SK. Tambahan undang-undang, kalau undang-undang yang umumkan langsung baginda Rasulullah SAW. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qoma, yang qiyamul lail. Qiyamul lail itu menurut para ulama ya sejak dimulai apa itu datanya malam. Jadi tarawih juga dihitung qiyamul lail. Pada bulan suci Ramadan, imanan dan penuh keimanan, wahtisaban penuh mengharap rahmatnya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, maka dia akan keluar dari bulan suci Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih. Bersih. Ya kan? Kemudian di bulan suci Ramadan ini juga ya, tadi apa itu tilawatul Quran, interaksi dengan Al-Quran, kemudian apa itu halawat al-qiyam, qiyamul lail, kemudian zikrullah, mengingat Allah. Ingat Allah itu juga sama, dahsyat. Di hari-hari biasa, mengingat Allah ini akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Ramadan, mengingat Allah Subhanahu wa taala akan berlipat-lipat ganda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah dia mengatakan inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha la yadkhul al jannah ala wahya ad-dzikr. Di dunia ini ada surga yang orang kalau tidak memasuki surga ini, surga yang ada di dunia ini,
dia tidak akan masuk surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Apa itu? Surga yang ada di dunia ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, zikir kepada Allah, mengingat Allah, itu akan menenangkan hati. Baik zikir secara khusus, itu kita ucapkan lewat lisan kita, dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Membaca sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya. Ataupun zikir dalam artian dalam segala kehidupan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat Allah sehingga kita tidak melanggar larangannya Allah. Dua hal ini kalau kita miliki, itu bagian yang mendatangkan halawatul iman. Kala itu bagian dari bentuk-bentuk nyata kalau bahwa kita itu mencintai Allah di atas segalanya. Ciri-ciri orang mencintai seseorang itu kalau dia kasura dzikruhu. Kasura dzikruhu, ya. Kalau seorang menjadi seorang, maka dia akan banyak menyebut dia. Ya kan? Orang itu kalau suka seseorang begitu. Orang kalau menghormati seseorang juga akan begitu. Ya kan? Sedikit-sedikit ngomongin kebaikan dia gitu. Berarti itu tanda dia ada empati, ada simpatik, ada rasa cinta. Bukti kita mencintai Allah juga sama, sering mengingat Allah, sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga bukti bahwa kita mencintai saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan diantaranya adalah dengan as-shadaqah, dengan sedekah. Sedekah ini bentuk real yang terlahirkan dari rasa cinta seseorang kepada saudaranya, bahwa mungkin dia melihat saudaranya dalam kondisi kekurangan dan dia punya rezeki yang lebih yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia berikan rezeki yang lebih ini kepada saudaranya dengan niat sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tudfi'u ghadaballah. Sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. As-shadaqatu burhanun, dalam Sahih Muslim. Sedekah itu burhan, sedekah itu bukti. Bukti seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti juga seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, saya rasa saya sudah cukup panjang ini menyampaikan materi pada di sini ya pada pagi hari ini. Kalau mungkin di Los Angeles ini sedang sore. Tapi sebelum saya tutup, Bapak Ibu rahimakumullah, saya mendapat kabar dari Ustadz Adi bahwa suaminya Ibu Ijah baru saja wafat, yaitu Pak Abdul Majid. Ya, mari kita sama-sama mendoakan beliau. Ya, kita baca Al-Fatihah untuk beliau. Kita doakan beliau, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu. Allahumma nawwir kuburahu. Allahumma taj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Lahul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Abi Al-Shira. Bahasan yang cukup menarik ya tentang menghayati ya manisnya iman di bulan Ramadan ini, yang memang benar-benar sungguh manis, yang seperti tadi disampaikan bahwa hanya orang-orang yang bisa merasakan adalah bukan hanya saja manis tapi dengan bahasa halawa. Mungkin kalau kita yang sering makan roti itu ya, dengan halawa itu juga manis, manisnya cuma di lidah, maka namanya juga halawa. Manisnya tidak terlalu manis seperti gula ya, tapi dia manis dan enak rasanya. Dan tentunya tadi ketika disebutkan bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan Rasulnya Rasulullah SAW itu dikedepankan dari yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kana aba'ukum wa abnakum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ununif tumuha wa tijarah. Ya, antara lain adalah katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ya, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, ya, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah ya, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Maka Allah memberikan di penghujung ayatnya, tunggulah ya, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya. Dan itu Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang fasik. Fasik itu mengetahui hukum-hukumnya, tapi dia banyak melanggar. Artinya di sini bahwa kecintaan itu kita bisa mendahulukan ya 3 hal: cinta kepada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Jihad itu tidak hanya serta-merta perang ya dalam keadaan fisik atau kital itu, tapi lebih pada memerangi diri. Sekarang tadi di bulan Ramadan ini sedang memerangi diri sehingga mendapatkan bayaran 1 jam 2.000, harapannya gitu kan. 2.000 1 jam. Alhamdulillah ya. Kalau ada yang bertanya silahkan bisa di unmute sendiri ya. Alhamdulillah di sini dihadiri oleh teman-teman yang dari luar state juga, Ustadz, dari Las Vegas, ada dari New Mexico, ada dari Indonesia, kemudian ada juga dari Seattle, ya, ada dari mana lagi nih, Seattle, yaitu yang yang terrekod karena memberikan memberikan keterangannya dari mana dan mananya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan mengacungkan tangan. Ya, ada Mas Widodo di mana? Oh, di Texas. Texas, ada yang dari Texas segala. Silakan. Gimana, udah pada paham ini atau udah pada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Ustaz walaupun lewat video ini, insyaallah. Alhamdulillah. Nama saya Imam, dulu pernah ketemu di Las Vegas bareng waktu pas muktamar, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan saya tadi kan Ustaz bilang kalau tanda terhadap saudara ada rasa care kayak gitu ya, minimal mungkin ya tanya kabarnya gimana kayak gitu lah ya.
sekarang pertanyaan saya, bagaimana kita tahu kalau Allah itu apa namanya, ya sedang memperhatikan kita kayak gitu loh, misalnya sedang care sama kita kayak gitu loh. Walaupun memang mungkin apa, Allah, rahmat Allah selalu tercurah kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang seperti manusia biasa itu nggak ngerasain kayak gitu loh, atau kepengennya gitu. Mungkin enaknya seperti itu kan. Mungkin jazakallah ya. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Adi atau bagaimana? Mau dikumpulin boleh. Ini ada satu lagi pertanyaannya dari Pak Azhar. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, ini ada dua pertanyaan, saya jawab dulu ya. Yang pertama itu, ya kita mestinya care pada saudara-saudara kita. Terus bagaimana kira-kira mengetahui bahwa Allah itu juga memperhatikan kita atau care kepada kita? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Yang sangat-sangat penting untuk kita hayati bersama adalah Allah juga minta kita untuk selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa kita minta pun Allah akan memperhatikan kita. Allah memperhatikan kita. Nah, yang paling penting adalah kita mendapatkan perhatian Allah yang berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kan kita sama-sama paham hadis yang menjelaskan kalau kita mengingat Allah, ya, maka ya kita akan diingat oleh Allah. Jadi kan hadis begitu juga dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an itu jelas sekali ya, Allah berfirman ya, fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingatlah aku, ya, ini itu kembali ke aku Allah ya. Ingatlah aku, wahai hambaku, adzkurkum, maka aku akan mengingatmu. Jadi kalau kita pengen tahu apakah Allah perhatian pada kita, kalau kita perhatian pada Allah di saat yang sama, ya kan? Allah itu perhatian pada kita. Bahkan perhatiannya Allah melebihi perhatian kita. Kalau kita mendekat kepada Allah satu langkah, Allah akan mendekat kepada kita lebih cepat ya. Berlangkah-langkah kan gitu. Ini secara mudahnya begitu. Dan kadang-kadang bentuk sapaan Allah itu dalam bentuk lewat saudara kita, ya, lewat saudara kita. Ya kan? Ada hadis qudsi ya, yang menjelaskan bahwa kelak di akhirat Allah akan memanggil seorang hambanya. Hambanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ditanya, wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Hambanya itu kemudian menjawab, bagaimana mungkin engkau bisa sakit ya Rob? Kan gitu kan? Engkau adalah Tuhan yang tidak mungkin sakit, kira-kira begitu. Allah kemudian menjawab, hambaku sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya? Ini yang saya maksud bahwa kadang-kadang Allah menyapa kita justru lewat hambanya Allah yang lain. Ya. Ada misalnya saudara kita kesusahan, di saat yang sama itu sesungguhnya Allah juga menyapa kita. Ketika kita tahu ada saudara kita kesusahan, Allah sama sekali nggak membutuhkan apa-apa dari kita, gitu kan? Yang justru kita itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu adalah bentuk cara Allah menyapa kita. Maka bentuk care kita kepada saudara kita karena Allah itu juga bagian yang tidak terpisahkan. Itu berarti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara real kita buktikan dengan memberikan perhatian, memberikan cinta kita kepada saudara kita yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mencintai Allah dan kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada Allahu a'lam bissawab.
Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling awal sekali adalah seperti pepatah di negeri kita, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal nggak akan bisa sayang. Kita nggak kenal nggak akan bisa cinta. Maka permulaan sekali untuk bisa mencintai Rasulullah, kita harus mengenal Rasulullah. Ma'rifatur Rasul, mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara cara mengenalnya ada bermacam-macam ya. Pelan-pelan kita fahami sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak-akhlak mulianya. Kemudian kita memahami tentang bagaimana kedudukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah sebagai kekasihnya Allah yang sangat mulia. Terus kemudian kita juga mencintai, memahami, mengenal bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita semuanya umatnya. Terus bagaimana jasa-jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, umatnya. Kemudian kita nanti juga mengenal bahwa kita akan berhajat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari kiamat kita semuanya memerlukan syafaat beliau, syafaat al-udhma kelak di hari kiamat. Dan itu semuanya mengingat bahwa baginda Rasulullah SAW adalah kekasihnya Allah, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah, yang membawa petunjuk, kemudian Nabi yang selalu yang dipikirkan adalah umatnya, kita semuanya. Nanti kita akan sampai kepada cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah kita minta kepada Allah. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah agar kita minta diberi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara singkat, hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti bisa bertemu lagi dan bertanya yang lebih seru lagi. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa di teks atau angkat tangan, nanti bisa diberikan kesempatan oleh host untuk berbicara. Ada satu lagi pertanyaan dari Sohib Abu Anes, Pak Taufik. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau memberikan atau membantu saudara kita, tetapi saudaranya itu sensitif, mungkin merasa dihina atau merasa terhina lah kalau diberikan sesuatu. Ini bagaimana caranya untuk menyampaikannya? Gitu. Sedangkan kita mengetahui bahwa keluarga tersebut perlu dibantu. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Ahlan wa sahlan Pak Taufik, gimana kabarnya ini? Salam untuk Thomas. Baik. Tahun lalu Pak Taufik sempat mampir ke rumah saya ya, jazakallahu khair ya. Sebelum saya jawab, Pak Adi, saya ingin meluruskan satu Pak Adi yang tadi Pak Adi sampaikan di di pengantar ya, tentang ayat-ayat cinta dan film ayat-ayat cinta. Saya sampaikan, saya tidak menyutradarai yang ayat-ayat cinta Pak Adi. Jadi kalau sutradaranya kan jadi nggak pas ya infonya ya. Saya mengawal yang saya sutradarai itu yang dalam mihrab cinta. Yang saya mengawal total ya. Mengawal total itu yang ketika cinta bertasbih yang disutradarai oleh Pak Khairul Umam. Kalau yang ketika yang dalam mihrab cinta saya sutradarai sendiri, kemudian saya memang itu novel juga saya tulis gitu ya. Kemudian sama juga yang ayat-ayat cinta yang kedua itu juga sifatnya bukan saya menyutradarai ya. Itu disutradarai oleh Mas Guntur ya. Yang ayat cinta 2 saya mengawal prosesnya ya, alhamdulillah semoga itu menjadi karya yang bermanfaat untuk umat, untuk dakwah yang lebih luas. Itu yang perlu saya luruskan sedikit ya. Kemudian bagaimana cara membantu saudara kita yang sensitif, tapi padahal dia sebenarnya adalah perlu dibantu gitu ya. Celah-celah orang itu kan kadang-kadang punya celahnya masing-masing ya.
Kalau dalam bahasa Jawa itu kadang-kadang ada pawangnya itu. Pawangnya itu seperti apa cara ininya gitu-gitu kan. Sesungguhnya yang paling tahu yang orang-orang yang terdekatnya Pak Taufik gitu. Kalau saya tips yang secara khusus kan apa itu kita nggak bisa memberikan karena masing-masing orang itu punya style yang berbeda-beda dan yang tahu sebenarnya stylenya adalah apa itu saudara terdekat atau orang yang sangat kenal dia stylenya seperti apa, sesensitif-sensitifnya mungkin ada celah yang untuk bisa masuk ke apa itu dia dan apa itu keluarganya. Kalau misalnya nih, kalau dianya itu sangat sensitif misalnya, tapi mungkin anaknya enggak misalnya, bisa lewat anaknya bantuannya itu, agar nanti sampai ke sana kan gitu kan. Jadi ini tinggal masalah cara saja saya rasa ya. Memang ada juga apa itu orang-orang yang sifatnya kalau dia seperti dibantu gitu tuh langsung merasa bahwa izahnya atau kehormatannya itu seperti dilecehkan maka dia menjadi marah misalnya gitu ya. Itu tinggal apa itu cari apa itu celahnya saja. Nah, ini yang mungkin bisa saya aturkan wal afu minkum ya. Jazakallahu khair. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah ada pertanyaan lagi dari seberang state ya, dari Pak Irfan di Seattle. Pertanyaannya cukup menggelitik ini, Tad. Kalau tadi disampaikan apakah nikmat itu selalu yang manis yang menjadikan nikmat? Ada orang yang pedes gitu, dan itu menjadi nikmat. Jadi ketika merasa nikmat itu kalau dengan adanya yang senang pedes gitu. Nah, itu bisa disebut nikmat atau nikmat itu selalu berwujud manis gitu. Itu Ustaz. Ini menarik sekali ini ya. Jadi begini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi salah satu yang itu juga adalah mukjizatnya Rasulullah, diberi namanya Jawami'ul Kalim. Itu Jawami'ul Kalim itu ungkapan-ungkapan yang luas, itu bisa diringkas menjadi padat. Ungkapan-ungkapan yang rumit itu bisa disederhanakan oleh baginda Rasulullah SAW menjadi ungkapan yang tidak rumit difahami oleh umatnya. Tapi sisi kebahasaannya itu adalah bahasa yang sangat fasih dan baligh, kira-kira begitu. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Sama ketika baginda Rasulullah menjelaskan tentang apa itu salasun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Redaksinya pilihannya adalah pakai halawatal iman, manisnya iman. Ini baginda Rasulullah SAW merujuk kepada tes atau rasa umumnya manusia. Rasa umumnya manusia itu yang disukai adalah manis. Bayi yang baru lahir sekalipun, itu kalau dikasih manis mau. Jadi yang paling fitrah belum ngapa-ngapain itu kan bayi. Yang belum kena kontaminasi tes apapun, kira-kira begitu. Nanti orang itu kan suka menjadi pedas itu kan setelah terkontaminasi oleh tes menjadi orang Padang itu kan terkontaminasi oleh tes yang baru kan jadi apa itu tapi apa itu tes lidah apa itu yang sangat natural itu suka manis. Makanya bayi itu ditahnik dengan yang manis. Coba bayi dikasih apa itu ditahnik pakai lombok langsung dalam bahasa teman saya langsung geledak gitu, kira-kira begitu Pak, ya kan? Nah kira-kira apa itu ini jadi ini makanya pakainya apa itu halawatal iman dan sampai kira-kira manusia tua sekalipun kan tetap secara lidah itu menyukai yang manis. Oke, katakanlah pun mungkin secara apa itu secara ini ada orang yang suka pedas misalnya ya suka pedas. Itu meskipun dia pedas di lisan, tapi kan ketika menjadi sebuah kelezatan dan kepuasan itu kan terasa manis di dalam diri dia. Kepuasan itu sendiri menjadi sesuatu yang manis juga pada apa itu ujungnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait sama redaksi apa itu halawatal iman, yaitu manisnya iman, yaitu Allahu a'lam bishawab. Tapi saya juga sama Pak, saya juga makanan suka yang pedas juga saya. Tapi nanti jangan coba-coba ya, ada anak bayi ditahnik pakai yang pedas-pedas ya, ini bisa gawat itu.
Memang satu teman kita itu suka di out of box, Ustaz, ya, bikinnya di luar jalur itu. Tapi menarik karena memang jadi nikmat ya, makannya itu kalau nggak pakai sambal itu kayaknya kurang sek gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan bisa di unmute sendiri sepertinya ya. Kemudian disampaikan. Penjelasan yang sungguh luar biasa dari Ustadz Abik yang kita udah lama tidak bersua ini dengan beliau. Insya Allah ada lagi satu lagi nih sampai keluar loh nih ketawa Mas Irfan bikin kemekelen. Apa itu kemekelen? Oke, yang pertama. Jawabannya iya makanya itu anak banyak jawaban itu. Oke, dari Mbak Nina, apakah jika seseorang merasa jauh dari Allah, apakah itu berarti imannya lemah? Bagaimana mengembangkan keimanan dari keadaan tersebut? Itu pertama dari Mbak Ina di Riverside, lagi dari Mas Ko di New Mexico. Dengan situasi COVID sekarang ini, sebaiknya membantu teman-teman di tanah air, abang lokal di Amerika. Di Amerika kita mendapat stimulus dari pemerintah. Tidak ada dua. Ustaz, tawadhu. Oke, baik. Ketika seseorang itu merasa jauh dari Allah, ini apakah kita sedang tidak dicintai oleh Allah atau bagaimana? Jadi begini, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau seseorang itu bisa merasa dia merasa aku lagi jauh sama Allah, itu maknanya Allah sayang sama dia karena dia masih bisa merasa. Berarti Allah memberikan sentuhan pada dia itu. Nah, ketika Allah sudah memberikan sentuhannya, sudah memberikan panggilannya, dengan diberikan dia bisa muhasabah ya, memuhasabai dirinya, mengintrospeksi dirinya, aku sedang jauh dari Allah. Itu Allah sedang memanggil berarti dia semuanya disayang sama Allah. Yang jadi problem itu kalau sudah merasa jauh dari Allah, dipanggil sama Allah dalam bahasa masih dablek, masih tetap jauh, nggak segera mendekat kepada Allah. Lah ini yang benar-benar dablek. Di saat itu maka itu namanya ada ikhtiar di sana, ada Allah memberikan pilihan di sana, disentuh oleh Allah, kamu jauh maka mendekatlah ke sini. Nah, mau atau tidak tergantung dianya. Kalau dia mau mendekat kepada Allah setelah merasa jauh, ya, kalau merasa ada sesuatu yang tidak benar, maka kemudian dia memperbaikinya. Kemudian merasa dia ada yang bolong, maka dia menambalnya untuk berusaha untuk dekat dengan Allah. Ya berarti dia sesuai dengan panggilan Allah, sesuai dengan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, larilah kamu kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Di tempat yang lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kalian cepat-cepatlah ke ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sebenarnya secara perilaku, kemudian secara akhlak itu benar-benar jauh dari Allah dan dia nggak merasa. Dan yang seperti ini yang kasihan. Kalau dia masih merasa, karena dia pertanyakan merasa jauh dari Allah, ini maksudnya Allah itu masih sayang sama orang itu karena Allah masih memberikan perasaan untuk ingat Allah. Merasa jauh dari Allah itu berarti dia ada ingat kepada Allah. Kemudian next step-nya adalah ya tadi yang saya sampaikan, adalah action dia seperti apa. Apakah masih tetap dablek atau cepat-cepat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh fafirru ilallah, larilah kepada Allah ya.
Allahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah ya, yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah ya. Kemudian juga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang diada oleh baginda Rasulullah SAW ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya kan, tetapkanlah, sabatkanlah ya hati kami di dalam agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, yang juga mengubah dan membolak-balikkan hati, ya kan, ubahlah, kemudian gerakkanlah hati kami ini untuk selalu taat kepadamu. Ya, ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang kedua adalah dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, COVID-19, apakah kita membantu yang saudara kita yang ada di Amerika, yang di Amerika sudah mendapatkan stimulus dari pemerintah, apakah saudara-saudara kita yang ada di tanah air? Kalau kita lihat prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam ya, itu ada istilah al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat yang diutamakan. Lebih dekat itu ada dua hal ya, lebih dekat secara kekerabatan, juga lebih dekat secara tempat. Ya, kalau kita punya tetangga saudara kita yang itu secara jarak itu dekat dengan kita dan benar-benar memerlukan uluran tangan kita, ya dia aula lebih utama untuk dibantu ya gitu kan. Sama juga kalau misalnya saudara-saudara yang ada di Amerika misalnya dianggap sudah cukup karena sudah di-cover oleh pemerintah, kemudian kita punya saudara yang ada di Indonesia, kerabat kita, mungkin bude kita, mungkin bule kita, atau mungkin siapa, kemudian kita mendapatkan kabar bahwa sedang dalam kondisi kesusahan, misalnya ada yang sedang di PHK, misalnya ada dia benar-benar memerlukan uluran tangan kita, ya monggo dikirim dolarnya ke saudara itu, ya kan? Jadi al-aqrab fal-aqrab. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Jazakallah khair. Terima kasih. Silakan, masih ada kesempatan untuk bercengkerama dengan beliau. Ada yang mau bertanya, silakan angkat jari, atau kalau mau bicara langsung ya monggo. Ada satu lagi pertanyaan, bagaimana kiat untuk syarat untuk mendapatkan manisnya. Oh, syarat apa? Manisnya iman. Mendapatkan manisnya iman. Lawa iman. Oh, lawa iman. Yang nanya di sebelah nggak mau bicara itu. Bagaimana syarat untuk mendapatkan kenikmatan iman, halawa iman? Untuk mendapatkan itu tadi ya seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ya, dimulai dari berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, dan itu pasti proses yang tidak sebentar ya, proses untuk bisa mencintai Allah di atas segala-galanya, kemudian bisa mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama di bulan Ramadan ini juga momen yang sangat strategis, momen yang sangat penting untuk meningkatkan itu semuanya ya, dengan cara apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah di bulan Ramadan itu kita laksanakan. Semoga itu menjadikan kita ini dirahmati oleh Allah sehingga ditulis sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat yang sama kita semoga juga merasakan halawatal iman, mulai dari puasa itu sendiri kita laksanakan dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tilawatul Quran, kemudian al-qiyam, qiyamul lail, kemudian zikrullah, kemudian sedekah dan seterusnya, semua amal-amal mereka kita maksimalkan semampu kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga itu menjadi wasail mendapatkan halawatal iman, dan tidak lupa kita minta
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya beliau mengajarkan satu doa ya, Allahumma habib ya, ilainal iman ya. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ini doa dari hadis ya. Allahumma ya Allah habib ilaina, kalau doanya bareng-bareng ya pakai ilaina, bisa pakai ilayya ya, habib ilayya al iman. Ya Allah habib ilainal iman, masukkanlah rasa suka kepada diri kami al iman, yaitu iman. Buatlah saya itu suka kepada iman, habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah hati kami itu dengan iman itu. Wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami ini, hati kami ini membenci kekafiran, wal fusuk, kefasikan, wal isyan, dan maksiat. Nah, ini kan doa yang diajarkan baginda Rasulullah agar kita bisa mendapatkan nikmatnya iman, mendapatkan halawatal iman. Ini kita ucapkan setiap saat. Jadi selain ada usaha yang sesuai dengan yang diajarkan baginda Rasulullah, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang memberikan halawatal iman itu Allah Subhanahu wa taala, yang meletakkan hidayah, meletakkan cahaya iman, cahaya petunjuknya ya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufiq. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara nih, sesuai dengan agenda kita, sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, ini ada satu lagi nih dari Texas pertanyaannya, dari At-Taubah 18, bahwa kita harus takut dengan Allah. Bagaimana hubungannya dengan COVID? Apa yang harus kita lakukan untuk tetap kuat iman? Ini dari Mas Widodo Samyono, Ustaz. Dari Taylor, ya. Itu harus kepada Allah, terus bagaimana dengan COVID-19? Mungkin pertanyaannya diantaranya, kalau kita takut pada virusnya itu apakah terus kemudian menghilangkan takut kepada Allah ya? Yang jelas kita harus meyakini bahwa di atas muka bumi ini tidak ada yang bisa memberikan manfaat, memberikan bahaya kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akidah yang tidak boleh digerus, dilengsarkan dan diubah. Di semuanya ini yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membahayakan kita, tidak ada yang bisa mencelakakan kita kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan agar kita juga punya ikhtiar ya, fir minal mazlumi kafiroraka minal asadi. Itu sabda baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, larilah kamu dari orang yang kena penyakit menular, penyakit lepra, kalau itu bahasa zaman itu ya. Larilah kamu dari penyakit lepra, orang kena penyakit lepra, kafiroraka minal asad, seperti larimu dari harimau, ya kan? Dari singa kan gitu. Karena singa itu binatang buas yang suka memangsa siapapun ya, termasuk manusia juga bisa dimangsa oleh singa. Maka umumnya singa itu kalau orang ketemu singa langsung lari gitu. Itu kan. Itu yang terjadi semacam itu. Nah, Rasul meminta agar kita lari dari al-majzum itu, berarti menghindari bahaya ya. Itu tidak menjadikan kita ini terus kemudian takut kepada yang selain Allah, bukan begitu maksudnya. Kita tetap yang di atas segalanya ada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada ikhtiar. Sama misalnya baginda Rasulullah SAW ketika perang ya. Ketika perang baginda Rasulullah itu memakai baju perang yang lengkap. Baju perang, besi dan sebagainya, pakai tameng juga, pakai pedang juga, kan gitu kan. Apakah kemudian ketika seperti itu baginda Rasulullah itu terus kemudian kehilangan imannya kepada Allah? Kalau segala sesuatu bahwa pedang menebas kalau nggak akan kena juga nggak akan kena, kan mestinya begitu, nggak perlu apa-apa aja kan gitu kan. Bukan begitu. Justru bagian daripada ikhtiarnya Rasulullah
tetap memakai tameng, tetap memakai baju perang, ya kan, supaya tidak kena bahaya. Ya. Itu sama sekali tidak mengurangi takwanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Semoga ini bisa difahami. Artinya di tengah-tengah COVID-19 semacam ini, sesungguhnya protap-protap SOP yang diberikan oleh pemerintah, ya, karena itu adalah rekomendasi dari ahlinya, misalnya social distancing, kemudian pakai masker, itu tidak berarti mengurangi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bagian dari mengamalkan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa mafhumi, dan ulama-ulama sudah menjelaskan ini panjang lebar, ya. Fatwa dari ulama Al-Azhar, ulama yang ada di Saudi, yang di Kuwait, di Turki, di Qatar, di Malaysia, dan di Majelis Ulama Indonesia juga sudah menjelaskan masalah ini. Semoga kita dengan suasana yang sekarang ini tetap dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malah ditambahi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini saatnya kita tadarruk, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wa astaghfirullahi wa lakum wallahu waliyut taufiq. Mungkin udah di penghujung ini, dan Mas Widodo juga dari Taylor, Texas mengucapkan jazakallahu khair atas jawabannya. Bisa dirangkum dan ditutup dengan doa, Ustadz. Baik, langsung aja saya tidak akan merangkum, ya. Nanti semoga ini juga ada rekamannya dari Pak Hadi, nanti bisa diulang lagi, diputar kalau memang ada untuk diputar. Saya akan menyampaikan tahniah kepada saudara semuanya, tahniah bahwa saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu sedang berada di bulan suci yang mulia, di bulan suci Ramadan. Selamat beribadah, ya. Jangan lupa untuk memanfaatkan betul bulan suci ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga banyak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Di antaranya waktu yang mustajab adalah waktu menjelang berbuka, ya, sampai nanti berbuka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jangan lupa doakan keluarga semuanya itu mendapat keselamatan dunia dan akhirat, dan kemudian mendapatkan barokah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doakan semua umat Islam, doakan saudara yang dicintai karena Allah, semuanya mendapatkan afiyah, selamat di dunia wal akhirah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, diberi afiyah wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin. Amin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil afwali wal afat, taqbilana min jamil wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala. Allahumma habbib ilal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna ruku'ana wa taqabbal minna sujudana wa taqabbal minna tadarru'ana wa taqabbal minna da'watana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin ibadana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-iffata wal afiyata fid dunya wal akhirah.
Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma alam anna hadhihi al-quluba qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik. Tawahadat da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wa fikillahumma bikataha wa adlimuha wahdiya subula wa amla'a binurika alladhi la yakhbu washrah sudurha bi faidil imani bik wa jamil tawakkul alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amitha di fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.